Stellar Transformations, episode 61. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Struktur Menara Setan Ungu sungguh unik. Terdapat aula heksagonal yang terhubung ke pintu masuk utama. Setiap sisi heksagonal memiliki koridor. Kecuali koridor yang menghubungkan aula dengan pintu masuk, kelima koridor lainnya masing-masing memiliki beberapa ruangan. Itu lantai pertama. Berdiri di lorong lantai ini, kita bisa melihat lautan luas dengan mendongak karena bagian lorong yang sama di lantai 20. Menara ini terlihat cukup bagus dari luar, dan interiornya bahkan lebih memanjakan mata dan pikiran. Qin Yu berdiri di aula dan mengamati perpaduan berbagai warna menara. Ia sangat ingin tahu siapa perancang Menara Setan Ungu ini karena tidak hanya strukturnya yang baru dan unik, tetapi warna interiornya juga sangat luar biasa. Bahkan tiga saudara di pun tak kuasa menahan senyum langkanya. Baiklah, ayo kita naik ke atas melalui koridor utara, perintah Di Jian langsung. Di King dan Di Luan juga mengangguk. Adapun Qin Yu, dia tidak punya hak untuk tidak setuju. Tentu saja, dia juga tidak mau repot-repot untuk tidak setuju. Meskipun dia dikawal oleh tiga raja, senyum acuh tak acuh selalu tersungging di wajahnya. Tampaknya dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri sama sekali. Senyum, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum setelah tiba di aula 9 iblis. Di Luan tertawa dingin dalam hatinya. Dia sudah membayangkan Qin Yu diserap oleh penjaga ubur-ubur teror. Setelah sampai di lantai 2, mereka langsung menuju koridor utara. Ada kamar-kamar di kedua sisi koridor ini. Di Luan mengamati dengan saksama lalu berkata kepada Di Jian dan Di King, kakak kedua, kakak keenam, aku akan tinggal di kamar sebelah kiri. Kakak keenam akan tinggal di kamar sebelah kanan. Kakak kedua dan Qin Yu akan tinggal di kamar tengah. Bagus. Di Jian mengangguk lalu segera memasuki ruangan di sebelah kanan. Sebaliknya, Di King berteriak pada Qin Yu, masuklah bersamaku, Qin Yu. Kenapa cepat marah? Tenang, tenang, kata Qin Yu sambil tersenyum. Lalu langsung masuk ke ruangan di tengah dengan santai. Di Luan memperingatkan dari belakang, hati-hati, kakak kedua, Qin Yu ini tidak berguna dan dia setara dengan petarung dongsu tingkat menengah. Kau pasti tidak boleh lengah. Mendengar peringatan Di Luan, Di King hanya bisa mengangguk. Namun, tatapannya pada Qin Yu semakin tajam. Dia tidak dapat mengendurkan konsentrasinya kapanpun. Ketiga Yang Mulia tahu betul bahwa Istana Naga Biru dan Istana Air Biru mungkin tidak ingin mereka kembali ke Aula 9 Iblis dengan selamat. Oleh karena itu, meskipun mereka saat ini berada di dalam gua kerang besar, mereka tidak berani menganggap enteng apapun. Bagaimanapun juga, gua kerang besar pada dasarnya tidak berdaya di mata para ahli Istana Naga Biru dan Istana Air Biru. Di ruang tengah, Di King duduk bersila dan memejamkan mata. Tetapi indera sucinya telah sepenuhnya menyelimuti Qin Yu karena ia tak mampu membiarkan Qin Yu melakukan gerakan diam-diam. Namun, Qin Yu telah bersikap baik dengan duduk bersila dan memejamkan mata dengan sangat tenang selama ini. Tiba-tiba, Qin Yu membuka matanya dan menatap Di King sambil tersenyum. Hei, Yang Mulia kedua, panggilnya. Melihat Di King tidak bereaksi, ia langsung memanggil sedikit lebih keras Di King. Meskipun Qin Yu tidak bisa membedakan 9 Yang Mulia di Aula 9 Iblis dari penampilannya, ia tahu nama mereka. Dengan demikian, ia tahu bahwa ia tinggal di ruangan yang sama dengan Di King, Yang Mulia kedua. Di King mengerutkan kening lalu membuka matanya dan melirik Qin Yu, diam. Yang Mulia, Anda agak bosan, ya. Mari kita mengobrol. Qin Yu berdiri dan berjalan menuju Di King seolah ingin mendekati Di King, yang wajahnya langsung berubah warna. Energi elemen iblis pertahanan di sekitar tubuh Di King semakin kuat. Namun, baju sirah ungunya sudah lama menutupi tubuhnya. Berhenti, Di King berteriak pada Qin Yu. Ia yakin bisa mengalahkan Qin Yu, tetapi ia berpikir bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Oleh karena itu, jika Qin Yu menggunakan serangan diam-diam saat mereka sangat dekat, ia akan terbunuh atau terluka parah. Kenapa gugup sekali? Meskipun Qin Yu berkata begitu, dia berhenti saat melihat perilaku hati-hati Di King. Di King berkata dengan dingin, duduklah di tempatmu sendiri, kalau tidak. Sebelum Di King sempat menyelesaikan kalimatnya, Qin Yu buru-buru berkata, baiklah, jangan khawatir. Aku akan kembali dan berhenti mengganggumu. Ia masih tersenyum, tampak tidak marah sama sekali. Ia kemudian segera kembali ke tempat ia duduk tadi. Kenapa rewel sekali? Dia berbicara pada dirinya sendiri dan duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup untuk berlatih dengan tenang. Melihat ini,
Diking pun menutup matanya. Namun, ia tak berani mengendurkan indera sucinya sedikit pun. Mengawasi Qin Yu sungguh bukan pekerjaan mudah. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 4 hingga 6 jam telah berlalu. Qin Yu membuka matanya dan melirik ke arah pintu ruangan sebelum segera menutupnya kembali. Namun, ia berpikir dalam hati, mengingat pengaruh Blue Water Mansion dan Azure Dragon Palace, apa yang kukatakan terakhir kali di aula utama pasti sudah bocor. Mereka seharusnya datang ke sini malam ini. Sekalipun ketiga saudara telah melenyapkan semua saksi di aula utama hari itu, informasi rahasia yang sama tetap akan bocor keluar karena sebelum kedatangan ketiga baginda, Qin Yu telah membuat pengaturan untuk menyebarkannya. Dugaannya benar, pasukan Istana Naga Azure dan Istana Air Biru telah tiba. Berkat pesan dari Fu Hao, Tuan Lo mengetahui bahwa 3 orang dari Aula 9 Iblis sedang berada di Menara Iblis Ungu bersama Qin Yu. Saat ini, ia bersembunyi di gunung buatan yang jauh dari menara dan telah sepenuhnya menekan auranya. Bahkan jika Tuan Teng, yang kekuatannya sebanding dengannya, ada di sini, mungkin ia tetap tidak akan terdeteksi. Mata Lord Lo telah kembali ke warna hijau normal. Dia mengelus kumis tipisnya dengan sedikit kesan rileks di wajahnya. Kali ini bahkan Dijian datang ke sini. Dalam pertarungan sungguhan, aku belum tentu sebanding dengan naga air iblis ungu ini. Sekalipun aku bisa menangkap Qin Yu, akan sangat sulit untuk kabur. Lebih baik aku bersembunyi di sini dan menunggu Teng San beraksi dulu. Mungkin aku bisa memanfaatkan air keruh ini. Lord Lo tetap di sana, mengamati menara iblis ungu sendirian dengan seluruh perhatiannya. Ia tidak berani bersantai sedikit pun. Sementara Lord Lo telah bersembunyi untuk waktu yang lama, Lord Teng dari Istana Naga Biru berbeda. Orang-orang itu baru saja memasuki Menara Iblis Ungu, jadi mereka pasti tegang. Setelah mereka beristirahat selama 6 jam dan benar-benar rileks, aku akan diam-diam menangkap Qin Yu itu. Lord Teng berdiri di puncak pegunungan bawah laut dan memandangi gua kerang besar di kejauhan. Ada 5 penjaga yang berdiri di belakangnya. Waktu berlalu tetapi wajahnya tetap serius, seakan dipahat di batu. Sudah waktunya, mata Lord Teng tiba-tiba berbinar. Bersamaan dengan itu, ia berkata kepada 5 penjaga di belakangnya melalui komunikasi indera suci, kalian semua bersiap-siap. Setelah aku menangkap Qin Yu dan kembali, kalian harus menghalangi Dijian itu. Baik, Pak. Kelima penjaga itu membungkuk dan menjawab melalui indera suci mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun untuk saat ini meskipun gua kerang besar sangat jauh dari mereka karena mereka tidak mampu mengambil risiko. Lagi pula, Dijian adalah ahli tahap dongsu akhir, jadi indera sucinya sangat kuat. Lord Teng melepas jubah merah darahnya dan menyedotnya ke dalam cincin spasialnya dengan sekali tarikan. Ia terpaksa melakukan ini karena jubah merah darah cukup terlihat di dasar laut. Mengenakan pakaian serba hitam, ia kemudian mulai bergegas menuju gua kerang besar hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Naga bertanduk juga merupakan binatang iblis dengan tubuh yang sangat kuat. Oleh karena itu, Lord Teng dengan mudah memasuki gua kerang besar lalu langsung menuju Menara Iblis Ungu. Tubuh Lord Teng tidak terlihat jelas, jadi tidak ada anggota gua kerang besar yang melihatnya. Namun, Lord Lo, yang telah mengamati sekeliling Menara Iblis Ungu dan menunggunya dengan tidak sabar, telah memperhatikannya. Teng San akhirnya muncul. Sudah lama sekali, Lord Lo menjadi sangat bersemangat. Ia tetap bersembunyi di gunung buatan dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Menara Iblis Ungu, menunggu situasi yang akan muncul setelah Lord Teng memasuki menara. Dalam pertarungan sungguhan, aku mungkin bukan tandingan Dijian, tapi indera sucinya jelas lebih rendah dariku. Lord Teng sepenuhnya yakin akan hal ini karena jiwanya telah mencapai puncak tahap dongsu akhir. Tepatnya, telah menyentuh ambang pintu tahap Kongming awal. Oleh karena itu, bukan omong kosong jika dikatakan bahwa indera sucinya lebih kuat daripada Dijian. Bagaikan hantu, Lord Teng diam-diam memasuki Menara Iblis Ungu melalui pintu rahasia yang diceritakan Fu Hao sebelumnya. Ia kemudian memperluas indera sucinya hingga meliputi seluruh menara. Ia dengan cepat menemukan lokasi targetnya, yaitu kamar Qin Yu dan Diking. Di ruangan sebelah kamar Qin Yu di sebelah kanan, Dijian tiba-tiba membuka matanya. Tadi, secercah rasa takut muncul di hatinya, tetapi segera lenyap. Dijian tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia menjadi semakin berhati-hati dan tidak berani lengah lagi. Lord Teng memasuki koridor utara lantai 2 bagaikan embusan angin. Gerakannya sama sekali tidak menimbulkan suara. Ia bahkan tidak berani menggunakan sedikit pun energi elementalnya. Tiba-tiba dia berhenti. Ini kamarnya. Matanya berbinar saat melihat kamar Qin Yu dan Diking. Aku harus menyerang dengan satu gerakan dan langsung melukai Diking itu. Tapi, aku pasti tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak,
Mengingat temperamen saudara-saudara Aula 9 Iblis itu, mereka pasti akan menyusahkan istana naga biruku. Lord Teng telah mengambil keputusan. Matanya berkilat tajam. Hah, pintu terbuka, angin bertiup, seberkas cahaya hitam melesat masuk ke dalam ruangan. Diking tiba-tiba membuka matanya. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, lawannya sudah melancarkan pukulan. Ia hanya punya waktu untuk menangkisnya dengan lengan. Terdengar dentuman keras, diikuti suara tulang remuk. Lengan kanan Diking hancur dan 2 tulang dadanya patah. Yang satu disengaja sedangkan yang satu tidak dipersiapkan. Yang satu berada pada tahap dongsu akhir, sedangkan yang lain hanya pada tahap dongsu tengah. Yang satu menyerang dengan kekuatan penuh, bertujuan untuk mengenai dan melukai lawan secara serius dalam satu serangan, sedangkan yang lain tergesa-gesa melakukan tangkisan. Oleh karena itu, mustahil bagi Diking untuk tidak terluka parah. Siapa? Tiba-tiba terdengar teriakan di kamar sebelah kanan. Setelah itu, terdengar ledakan saat sesosok bayangan masuk ke kamar Qin Yu dengan menerobos dinding pembatas antara kedua kamar. Namun, saat itu, Tuan Teng sudah bergegas ke sisi Qin Yu. Dia mencengkeram Qin Yu sambil berkata melalui komunikasi indera suci, "Jangan melawan. Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Qin Yu tersenyum tipis dan tertawa dalam hati, "Kau akhirnya datang. Tidak melawan." Mungkinkah Qin Yu tidak menolak? Tentu saja tidak, karena inilah kesempatan yang telah lama dinantikannya. Meskipun Lord Teng mengatakannya kepada Qin Yu menggunakan indera sucinya, ia tidak yakin Qin Yu bersedia dicengkeram olehnya. Oleh karena itu, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencengkeram Qin Yu. Qin Yu mengulurkan tangannya, yang langsung berubah menjadi emas. Ia kemudian menggambar sebuah lingkaran di udara dengan tangannya. Energi bintang keemasannya membentuk simbol Tai Chi. Bang! Energi bintang Qin Yu dan cengkeraman Lord Teng saling bertabrakan. Simbol Tai Chi emas itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur berantakan. Setelah itu, Qin Yu langsung menjerit memilukan dan terlempar tak berdaya ke arah Diking. Saat itu, dengan raut wajah murka, Dijian yang marah berteriak dingin, "Teng San." Ia lalu menerjang Teng San bagai harimau ganas yang menerkam. Teng San langsung tahu bahwa situasinya buruk karena ia bukan tandingan Dijian. Namun, Dijian pun tidak akan mudah mengalahkannya. Teng San, dibandingkan dengan Dijian, Diluan bereaksi lebih cepat. Ia menerobos masuk ke ruangan ini dari sisi lain dan langsung menghalangi jalan Teng San. Saat Teng San melihat Diluan di depannya, raut wajah jijik terpancar. Ia langsung menjatuhkan Diluan dari menara iblis ungu dengan satu lambaian tangannya. Dia lalu bergegas keluar melalui jendela. Diking dan Diluan mengalami luka parah secara berurutan. Saat ini, Dijian pada dasarnya tidak punya waktu untuk memeriksa Diking dan Diluan. Pilihan pertamanya adalah segera melawan Teng San. Qin Yu jatuh tak berdaya. Dilihat dari lintasannya, dia seharusnya mendarat di samping Diking. Namun, ketika Qin Yu hendak menyentuh lantai, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi secara aneh dan melesat tepat ke arah Diking. Jarak awal mereka terlalu pendek, sementara Qin Yu mencapai kecepatan tertingginya dalam sekejap mata. Selain itu, Diking terluka parah. Mati. Suara Qin Yu terdengar di benak Diking melalui komunikasi indera suci. Diking yang terluka parah langsung ketakutan. Saat itu, sebuah pedang pendek muncul di telapak tangan Qin Yu. Pedang itu tak lain adalah pedang api. Ia menusukkannya langsung ke tempat yang baru saja dihantam Teng San di tubuh Diking. Zirah ungu di tempat ini telah hancur oleh serangan Teng San, sementara pedang Qin Yu adalah senjata suci kelas atas, dan sejumlah besar energi bintang emas telah disalurkan ke ujung pedangnya. Dalam hal kekuatan serangan pedang ini bahkan melampaui serangan Teng San sebelumnya. Suara yang sangat lembut terdengar saat pedang api Qin Yu menusuk dada Diking dan menusuk paru-parunya. Karena pedang api sangat tipis seperti sayap jangkrik, lukanya hampir tidak terlihat. Melihat tatapan mata Qin Yu yang kejam, Diking merasa ngeri. Ia ingin segera melarikan diri menggunakan yuanyingnya, tetapi aliran energi bintang keemasan keluar dari pedang api dan langsung melilit yuanyingnya seperti tali emas. "Ampuni nyawaku, Qin Yu. Ampuni nyawaku. Jika kau mengampuni nyawaku, saudara-saudaraku pasti tidak akan menyakitimu. Ampuni nyawaku." Saat nyawanya berada di ujung tanduk, Diking berkata dengan ketakutan menggunakan indera sucinya. Sudah terlambat. Dalam sekejap, ujung tali emas yang setajam jarum menembus Yuanying. Jiwa Diking langsung hancur. Qin Yu kemudian jatuh ke lantai di samping Diking seolah-olah ia terluka parah. Sedangkan Yuanying milik Diking, dia tidak mengambilnya. Alasannya adalah karena ia ingin menyalahkan Teng San. Ia membangkitkan energi internalnya, menyebabkan darah mengucur dari mulutnya.
Lagi pula, ia harus berpura-pura terluka parah dengan meyakinkan. Qin Yu kemudian terbaring tak berdaya di lantai. Seluruh wajahnya sangat pucat. Tiba-tiba, sebuah siluet menyerbu masuk ke dalam ruangan. Sosok itu tak lain adalah Diluan, yang sedang memegang botol giok di tangannya. Mengapa kamu belum minum pil jade daun, saudara kedua? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Luka Diluan kini sebagian besar sudah pulih. Namun, begitu ia menarik Diking, ia tertegun. Seluruh tubuhnya membeku. Seketika, ia menjerit pilu, kakak kedua. Baru pada saat inilah setetes darah mulai keluar perlahan dari luka yang ditinggalkan pedang api di tubuh Diking. Di luar menara iblis ungu, si Dijian ini benar-benar psikopat. Aku belum merebut Qin Yu, tapi dia terus mengejarku. Teng San mengumpat dalam hati. Ia sama sekali tidak peduli untuk menekan auranya lagi dan lari secepat kilat bagaikan sambaran petir hitam. Dijian sangat marah. Ia ingin memberi Teng San pelajaran apapun yang terjadi. Di Gunung Buatan, Lord Lo melihat dua siluet melintas dalam sekejap mata. Ini luar biasa. Rencana Tuan Lo berhasil. Ia segera bergegas menuju menara iblis ungu secepat kilat. Namun, pada saat itu, teriakan pilu Diluan terdengar. Saudara kedua, mendengar teriakan ini, Dijian, yang sedang mengejar Teng San, tiba-tiba berhenti. Wajahnya langsung memucat. Energi seluruh tubuhnya melonjak keluar dan ia bergegas kembali ke menara iblis ungu bahkan lebih cepat daripada saat ia mengejar Teng San. Mustahil, Teng San itu tidak mungkin. Dijian menghibur diri dalam hati, tetapi ketika ia baru saja melewati jendela lantai 2 menara iblis ungu, sekilas ia melihat Diking terbaring di sudut ruangan. Pada saat itu, sesosok bayangan menangkap Qin Yu yang berwajah pucat dan langsung keluar dari menara dari ruangan lain. Cepat kejar, saudara keenam. Diluan yang baru saja terluka parah lagi berteriak keras. Jika Diking sudah mati, percuma saja bersedih. Sekarang, yang terpenting bagi Dijian adalah merebut kembali Qin Yu. Qin Yu telah diculik dan Diking telah dibunuh. Saat ini, hati Dijian dipenuhi amarah dan kebencian. Ia bergegas menuju siluet itu dengan sangat cepat. Dijian dengan cepat melihat dengan jelas bahwa penculik Qin Yu di depannya adalah seorang pria gemuk. Di seluruh dunia Xiu Yao bawah air, satu-satunya Xiu Yaois gemuk dengan tingkat kekuatan setinggi itu adalah Lo Ke, berhenti atau aku akan membunuhmu. Dijian berteriak dengan marah. Di saat yang sama, kecepatannya jelas lebih cepat daripada Tuan Lo Ke. Lagi pula, Lo Ke pergi sambil menggendong orang lain, jadi wajar saja kecepatannya berkurang drastis. Tak lama kemudian, Dijian sudah hampir menyusul Lo Ke. Katak merah, ayo kita bergabung dan berbagi Qin Yu, oke? Sebuah suara muncul di benak Lo Ke melalui komunikasi indera suci. Suara itu tak lain adalah suara Teng San. Lo Ke geram dalam hatinya, tetapi melihat Dijian yang marah, ia bereaksi sangat cepat dengan berkata melalui indera sucinya, baiklah, naga bertanduk. Aku menerima saranmu. Mari kita bergabung untuk mengalahkan Dijian terlebih dahulu. Dan kita akan berbagi rahasia tentang pedang giok yang diketahui Qin Yu. Mata Dijian memerah. Diking, saudara laki-lakinya yang kedua, sudah meninggal. Selama ribuan tahun terakhir, tidak ada kecelakaan yang menimpa ke-9 saudaranya. Siapa sangka saudara laki-lakinya yang ke-8 dan saudara laki-lakinya yang kedua akan terbunuh berturut-turut dalam waktu sesingkat beberapa tahun terakhir ini. Dijian, cepat kembali. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengambil mayat saudaramu yang kedua. Teng San muncul di samping Lo Ke dengan ekspresi muram. Kini Lo Ke juga berhenti berlari. Ia dengan santai memasang mantra penahan pada tubuh Qin Yu agar tak bergerak, lalu mengapung berdampingan dengan Teng San di air. Dijian menghadap mereka. Teng San, aku tidak menyangka kau berani beraksi dan membunuh Diking. Kau mengagumkan, sungguh mengagumkan. Lo Ke berkata pada Teng San. Yang terakhir berkata dengan ragu, apa maksudmu? Aku memang memberinya pukulan berat, tapi aku yakin lukaku paling parah. Kau juga tahu bahwa seni pembuatan pil Aula 9 Iblis terkenal di dunia Xiuzhen di luar negeri. Selama Diking belum mati, dia pasti bisa pulih dengan mudah. Kau tidak membunuhnya. Tadi aku lihat dia sudah mati. Kau seharusnya mengakuinya, kata Lo Ke sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, dengan penguasa Istana Naga Biru di belakangmu, meskipun kau membunuh Diking, apa yang berani dilakukan Aula 9 Iblis itu padamu? Diam, Dijian tiba-tiba berteriak dingin. Sementara itu, Diluan juga bergegas keluar dan menatap Teng San dengan tatapan kebencian. Tuan Teng, wakil Tuan Teng, kau memang berstatus tinggi, tetapi saudara keduaku juga salah satu dari 9 penguasa Aula Iblis. Dengan membunuh saudaraku, kau telah menjadi musuh seluruh Aula Iblis. Teng San, bersiaplah untuk mati. Suara Dijian menjadi semakin dingin.
Saat ini, Qin Yu, yang tubuhnya telah dikurung, sedang duduk di atas terumbu karang. Ia mendongak untuk menyaksikan pemandangan ini. Ayo, buat aku dilanda kekacauan. Berbeda dengan benua Qianlong, dunia Xiuzhen di luar negeri memiliki banyak sekali ahli. Para Xiuzhen tingkat Jin dan pada dasarnya tidak berarti apa-apa di sini. Para Xiuzhen tingkat Yuanying masih dapat dianggap ahli di tingkat lokal, tetapi di mata kekuatan-kekuatan besar seperti Aula 9 Iblis, hanya para ahli tingkat Dongsu ke atas yang berhak berpartisipasi dalam masalah-masalah penting. 5 negara adikuasa di dunia Xiuzhen di seberang laut adalah daerah abadi Penglai, penjara bawah tanah Iblis Api Ungu, Istana Naga Biru, Aula 9 Iblis, dan Rumah Air Biru. Di antara mereka, 3 di antaranya adalah Xiuyaois bawah air. Istana Naga Azure, Aula 9 Iblis, dan Istana Air Biru telah menjaga keseimbangan selama bertahun-tahun, tetapi sekarang Qin Yu ingin membuat ketiga kekuatan ini saling bertarung. Status Gua Merah Darahnya harus ditingkatkan. Lagi pula, ia sudah muak dengan penindasan Aula 9 Iblis akhir-akhir ini. Karena itu, ia ingin memicu pertempuran antara Aula 9 Iblis, Istana Naga Biru, dan Istana Air Biru terlebih dahulu agar ia bisa mendapatkan keuntungan dari ini sebagai penonton. Saat Qin Yu menonton dari bawah, perdebatan antara pihak-pihak di atasnya memanas. Istana Naga Azure memang kuat dan penguasanya adalah ahli nomor 1 di luar negeri, tapi Teng San, kau telah membunuh saudara keduaku, jadi kau harus mati. Dijian telah bertekad untuk membunuh Teng San. Seluruh auranya menjadi ganas. Diluan segera mundur. Ia tahu jika ia tetap tinggal, ia hanya akan menyulitkan saudara keenamnya. Apakah aku benar-benar memukul terlalu keras? Teng San merasa agak tidak percaya. Meskipun pukulan itu mematahkan sebagian tulang dada Diking adalah petarung tingkat menengah Dongsu, jadi bagaimana mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah? Tapi dilihat dari ekspresi Dijian saat ini jelas nyata. Katak merah, si Dijian ini benar-benar ingin bertarung. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo kita lawan dia bersama. Memangnya kenapa kalau aku membunuh salah satu yang mulia Aula 9 Iblis? Kenapa wakil penguasa Istana Naga Biru sepertiku tidak bisa membunuh yang mulia Aula 9 Iblis? Sikap Teng San jelas-jelas terlihat seperti seorang bangsawan. Baiklah, Teng San, aku akan melawan naga air iblis ungu ini bersamamu. Lou Ke juga memancarkan niat membunuh dari tubuhnya. Di mata Istana Naga Azure dan Istana Air Biru, Aula 9 Iblis adalah yang terlemah dari 3 kekuatan super. Istana Naga Azure dan Istana Air Biru masing-masing didukung oleh seorang ahli kelas atas. Kesembilan keagungan Aula 9 Iblis tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Naga Azure atau si tua aneh bermata 3 secara individual, tetapi mereka memiliki beberapa ahli tahap Dongsu Tengah dan tahap Dongsu Akhir, dan semuanya adalah Naga Air Iblis Ungu. Geraman, Dijian tiba-tiba menggeram, lalu berubah menjadi naga air raksasa yang panjangnya hampir 100 meter dan berwarna ungu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Deretan duri ungu di punggung naga memancarkan cahaya dingin. Ia langsung mencakar Teng San dan Lou Ke dengan 2 cakar depannya. Menggunakan wujud asli sejak awal, Teng San juga menjadi marah. Ia mengangkat kepalanya dan menggeram. Seekor naga bertanduk yang panjangnya sekitar 100 meter muncul. Naga bertanduk ini sedikit lebih tipis daripada naga air, tetapi masih jauh lebih tebal daripada akuarium air, dan tanda biru dan putih yang berselang-seling di tubuhnya tampak sangat menakutkan. Kokroak, dengan suara parau yang aneh, seluruh tubuh Lou Ke berubah menjadi kodok raksasa berwarna merah darah dalam sekejap. Kodok ini tingginya 7 hingga 8 meter dan memiliki sepasang mata melotot yang tampak seperti bola. Ada cahaya merah darah samar yang bergerak di matanya. Naga air iblis ungu terus menggeram dan menyerang dengan cakarnya yang tajam, menembakkan pedang terbang dari mulutnya, menancapkan tanduk tunggalnya, mengayunkan ekornya, dan bahkan mengeluarkan mantra pembatas. Naga air iblis ungu tahap Dongsu Akhir ini tidak hanya 1 tingkat lebih kuat dari Ditong. Bagaimana mungkin Teng San dan Lou Ke takut menghadapi kegilaan Dijian? Naga bertanduk memiliki serangan cakar yang sama sekali tidak lebih lemah dari naga air iblis ungu. Tubuhnya bahkan bisa bergerak sedikit lebih cepat daripada naga air, tetapi kekuatannya lebih rendah daripada naga air. Dan kodok merah tua itu sangat mengerikan karena seluruh tubuhnya diselimuti kabut merah darah. Itu racun yang mematikan. Krak, krak, katak merah itu mengeluarkan 2 suara parau yang aneh. Pipinya bahkan membesar melebihi drum besar. Setelah itu, ia membuka mulutnya dan menembakkan pedang terbang berwarna merah darah. Pedang terbang ini berbeda dari pedang terbang lainnya karena merupakan pedang beracun. Naga air setan ungu menghadapi 2 lawan, satu adalah naga bertanduk,
yang menggunakan serangan jarak dekat, dan yang lainnya adalah katak merah tua yang menyerang dengan kabut beracun dan pedang beracunnya. Pertarungan mereka begitu sengit sehingga medan perang menjadi sangat suram. Seluruh gua kerang besar telah waspada, tetapi tidak ada yang berani mendekati medan perang. Meskipun katak merah tua itu bertarung dengan sangat sengit, ia tiba-tiba masih ingat untuk memasang perisai udara pelindung di sekitar Qin Yu di bawahnya. Akan sangat mengerikan jika orang penting seperti Qin Yu terbunuh akibat pertarungan antara tiga ahli super itu. Geraman. Dengan geraman panjang dan ganas, aliran energi ungu menyerbu naga bertanduk dan kodok merah tua bagai badai. Baik naga bertanduk maupun kodok itu tak kuasa menahan diri untuk mundur. Dalam sekejap, mereka berubah wujud menjadi manusia. Teng San tampak agak kacau. Ia berkata dengan nada kesal, "Aku tak pernah menyangka Dijian akan sekuat ini. Ayo, katak merah. Kali ini kita kalah." Dia kemudian langsung berlari menyelamatkan diri, mengabaikan segalanya. Katak merah tua itu bahkan lebih tegas. Ia langsung kabur tanpa mempedulikan Qin Yu. Kakak keenam, Diluan kini bergegas menghampiri. Dijian telah kembali ke wujud manusianya, tetapi ia tampak berantakan. Energi elemental iblis masih bergetar di sekujur tubuhnya dan wajahnya memerah. Baru setelah beberapa saat kondisinya stabil. "Aku baik-baik saja." Dijian menghela napas. Setelah itu, dia mematahkan mantra pembatas pada tubuh Qin Yu dengan lambaian tangannya. Diluan menatap Qin Yu dengan tatapan penuh kebencian, "Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin adik keduaku bisa mati?" Setelah selesai, ia melancarkan serangan telapak tangan. Karena Qin Yu berpura-pura terluka parah, ia hanya bisa sedikit menggerakkan kepalanya untuk menghindar. "Ayah!" Serangan telapak tangan itu, yang awalnya hendak mengenai wajah Qin Yu, malah mengenai kepala Qin Yu. "Jangan berlebihan, Diluan. Kalau tidak, aku tidak akan ikut denganmu ke Aula 9 Iblis meskipun kau membunuhku," kata Qin Yu sambil menatap Diluan. "Beri dia pil jade daun, saudara ketujuh, agar dia bisa pulih lebih cepat." Diluan juga bijaksana, jadi ia memberi Qin Yu sebuah pil. Qin Yu menelannya sambil tersenyum. Pil itu langsung berubah menjadi berbagai aliran jernih yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, luka dalam yang sengaja ditimbulkan Qin Yu pada dirinya sendiri sembuh. Kekuatannya bahkan sedikit meningkat. Konon, pil dari Aula 9 Iblis terkenal di dunia Xiuzhen di luar negeri. "Kau benar-benar membuktikan reputasimu," puji Qin Yu. Namun, Diluan bahkan tidak meliriknya. Jika dia tidak tahu informasi tentang pedang giok ke-8, Diluan mungkin akan langsung menyiksanya sampai mati. Dijian menatap gua kerang besar dengan ekspresi muram. Saudara ketujuh, kita baru semalam menginap di gua kerang besar, tapi orang-orang dari Istana Naga Biru dan Istana Air Biru sudah datang ke sini. Pasti ada mata-mata di gua ini. Mata-mata inilah yang menyebabkan kematian saudara kedua." Ada sedikit kegilaan di mata Diluan. Ia menatap gua kerang besar. "Apa maksudmu, saudara keenam? Bunuh mereka semua, dari kepala gua hingga para penjaga dan pelayan. Takkan ada yang selamat." Suara Dijian terdengar sangat muram. Mendengar itu, Qin Yu diam-diam terkejut. Membunuh mereka semua. Saudara-saudara Di membunuh sesuka hati di gua merah darahnya, jadi dia sudah lama menyimpan dendam terhadap mereka. Karena itu, kali ini dia memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Di King dan dengan begitu gigih menyalahkan orang lain. Anggota Aula 9 Iblis ini sungguh kejam. Sekarang mereka ingin membantai seluruh gua kerang besar. Diluan, Dijian, ada lebih dari 1000 Xiuyaos di dalam gua. Hanya sedikit dari mereka yang mata-mata. Kau, meskipun kejam, ia merasa hal ini agak tidak dapat diterima. "Diam." Dijian menatapnya dengan dingin. Malam yang berdarah. Seluruh gua kerang besar berlumuran darah. Pembantaian Dijian dan Diluan sungguh mengerikan. Mereka berubah menjadi dua naga air iblis ungu dan mengamuk. Tak seorang pun di gua kerang besar mampu melawan mereka. Qin Yu masih ingat tangisan Pilu Fu Hao saat sekarat. "Pergi. Mulai sekarang, kita akan langsung kembali ke Aula 9 Iblis tanpa memasuki gua manapun." Diluan telah membuat keputusan. Qin Yu dan Diluan menaiki pedang terbang raksasa Dijian. Ketiganya mengendarai satu pedang terbang bersama-sama, sehingga kecepatan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada saat mereka baru saja meninggalkan gua merah darah. Dengan demikian, mereka pun bergegas menuju Aula 9 Iblis. Setelah pertarungan ini, Istana Naga Azure dan Istana Air Biru muncul dari balik tirai. Di saat yang sama, persahabatan antara ketiga negara adidaya itu retak. Pedang giok ke-8 adalah penyebab keretakan hubungan mereka. Karena Dijian dan Diluan membantai gua kerang besar, gua-gua lainnya ketakutan.
Untungnya, setelah itu mereka langsung kembali ke Aula 9 Iblis tanpa berhenti di gua manapun. Kalau tidak, mungkin beberapa penguasa gua akan terkapar ketakutan. Diking sudah meninggal. Aula 9 Iblis segera mencoba meminta pertanggungjawaban Istana Naga Biru dan menuntut penjelasan mengapa wakil penguasa Teng San membunuh Diking. Teng San tidak mengakui pembunuhan Diking. Ia hanya mengakui bahwa ia telah melukai Diking dengan parah. Namun, hari itu, tepat setelah memukul Diking dengan parah, ia mencoba menangkap Qin Yu tanpa memeriksanya dengan saksama sehingga ia tidak yakin apakah ia telah membunuh Diking. Ia berpikir ada kemungkinan energi elemen iblisnya mengguncang Yuanying dan menghancurkan jiwa setelah melukai dada Diking. Singkatnya, hanya dalam waktu sekitar 1 tahun, seluruh dunia bawah laut Xiu Yao terguncang. Pada saat yang sama, nama Qin Yu dan hubungannya dengan pedang giok ke-8 diketahui oleh semua orang di sini. Di luar Aula 9 Iblis, Di Long, Di Su, Di Yang, Di Feng, dan Di Nai berdiri berdampingan. Melalui pemancar mereka sudah tahu bahwa Di Jian dan Di Luan akan segera kembali. Tak lama kemudian, mereka berlima dapat melihat Di Jian, Di Luan, dan Qin Yu kembali dengan pedang terbang di kejauhan. Saat Di Jian dan Di Luan berlari menghampiri kelima saudaranya, hanya ada rasa sakit di wajah mereka. Saudara ke-6, saudara ke-7, Di Long dan ke-4 saudara lainnya melihat mereka berdua. Kakak kedua sudah meninggal, Di Jian berkata perlahan. Mata Di bersaudara memerah. Kematian Diking jelas merupakan pukulan berat bagi 7 bersaudara yang tersisa di Aula 9 Iblis. Mereka baru pulih dari duka setelah sekian lama. Di Luan kemudian menatap Qin Yu, matanya berkilauan dingin. Saudara-saudara, ini Qin Yu. Di Long dan ke-4 saudara lainnya menatap Qin Yu. Bagi saudara-saudara Di, kematian Di Tong dan Di King berkaitan erat dengan Qin Yu. Kecuali Di Long, yang masih agak tenang, mereka semua ingin segera membunuh Qin Yu untuk melampiaskan kebencian di hati mereka.